الفاتح إلى سيدنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى سيدنا المهاجر اللهم بن عيسى بن عبيد الله وسلم وفرهما والفقيه المقدم الثاني والفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي والفقيه المقدم الثاني عبد الرحمن السقاب والشيخ أبو بكر بن سالم بن حبيب عبد الرحمن حبيب عمر بن عبد الرحمن العطار والشيخ علي بارس والحبيب عبد الله بن الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبسي والحبيب علي بن عبد الله السقاف والحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب أحمد بن حسن العطاس والحبيب علي بن محمد الحبشي والحبيب عبد الرحمن محمد المشهور والحبيب عبد الله بن المشاطر وأولاده والحبيب محمد المهدي والحبيب أبو بكر والحبيب حسن والحبيب سالم والسيد علوي بن عباس المالك الحسني والحبيب أحمد بن شيخ بن شاب والحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه ولد الحبيب عبد الله إخوانه الحبيب محمد بن حسين معبود ولد الحبيب علي وإخوانه وجدنا الحبيب البركة عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي وولد الحبيب محمد شوقي الحبيب عبد الله بن عمر وإلى روح صاحب المجلس الأستاذ الداعي إلى الله الحبيب أحمد بن عبد الله الحبشي وإلى روح صاحب الكتاب العلامة المحدث أبو ياسين محمد بن علوي المالكي الحسني وإلى أرواح العلماء العاملين والأوصال ومن صلى في هذا المسجد من لا يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد عليهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلمهم ونفعتهم في الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. معاشر الحاضرين وكافة المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada siang hari ini, pada sore hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu perkumpulan yang mulia. Perkumpulan pertama melaksanakan salat asar secara berjamaah, lanjutkan majlis rutin di masjid yang penuh dengan keberkahan ini. Kita hanya bisa berharap, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadah yang telah kita lakukan diterima secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita hadiahkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta pengikut Nabi Muhammad sampai hari kiamat kelak. Hadirin, masih dalam bab yang berhubungan dengan hari Jumat dan salat Jumat. Keutamaan hari Jumat dan salat Jumat. Kemarin terakhir kita membahas tentang disunahkannya mandi bagi orang yang akan melakukan salat Jumat ataupun mandi di hari Jumat. Selanjutnya Abu Yasin Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani di dalam kitab Khosais Ummah Muhammadiyah yang menyebutkan tentang keistimewaan umat-umat Nabi Muhammad, beliau menyatakan wa minha istihbabut tib wad duhun was siwak
wa izalatu sya'ri wa dhufur. Di antara keutamaan hari Jumat adalah menggunakan wangi-wangian, lalu maki minyak, sudah itu bersiwak, menghilangkan bulu-bulu yang ada di badan. Menghilangkan di sini maksudnya dicukur. Lalu kita pun disunahkan untuk motong kuku di hari Jumat. Kalau yang berkaitan dengan tadi sunnah, kita pakai minyak wangi atau tadi mencukur bulu-bulu. Katanya kalau bulu, termasuklah bulu ketiak, enak bulu kelek. Tapi bulu kelek kita disunahkan bagi kita ini dicabut. Kalaupun mungkin ada yang ngerasa tidak, atau ada yang ngerasa kesakitan kalau dicabut, boleh dicukur. Lalu juga ada di antara sunnah juga, karena berhubungan dengan yang bulu-bulu yang ada ini, termasuklah bulu kemaluan, al-anah kalau dalam bahasa Arabnya. Itu kan disunahkan cukur, biar kita ini bersih-bersih nian. Itu kumis, kalau kumis apa namanya, dirapikan kumis. Kumis kita rapikan, dipotong, dipotong kumisnya, dirapikan. Nah, itu sunnah. Lalu bagaimana biasanya kan hidung kita kalau ada bulu hidung. Kalau hidung katanya jangan dicabut bulunya, makruh hukumnya. Sunnahnya apa? Dipotong pakai gunting kecil biasa ada kan? Ada gunting untuk hidung itu. Sunnah. Masuk kalau dengan bulu hidung mungkin panjang ada, dipotong pakai gunting itu, jangan dicabuti. Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Lalu tadi katanya kalau rambut, cak mana rambut kepala? Ya, kalau untuk rambut kepala kita tidak disunahkan juga untuk botaki misalnya, cukur habis. Tidak, cukur habis itu hanya disunahkan kalau kita haji, umroh, disunahkan karena setiap helai rambut tuh ada nilai pahala ya kalau. Ada nilai pahala ya, atau anak bayi. Anak bayi disunahkan juga untuk mencukur habis rambutnya. Atau juga katanya orang kafir yang masih Islam disunahkan dia mencukur semua rambutnya. Lalu apa yang dicukur-cukur tadi itu? Setelah itu disunahkan untuk dikubur. Ditanam, tanam, kita kedok tanah, lalu kita masukkan tadi itu, bulu-buluan tadi itu, termasuklah kaki apa namanya itu, bulu-buluan lalu rambut, termasuklah juga terakhir apa namanya kita disunahkan untuk memotong kuku, ulama juga macam-macam cara, intinya disuruh motong kuku kita di hari Jumat. Ada sebagian ulama memang mereka itu di hari Kamis sudah motong kuku. Ada lagi di hari Jumat paginya itu. Ada yang kadang ngambek katanya habis Jumat. Kenapa? Biar katanya kuku itu melok dapat ampunan juga, berkah daripada sholat Jumat. Jadi yang pasti kita disunahkan untuk motong kuku di hari Jumat. Untuk cara yang pun bebas, tapi ada beberapa cara yang diajarkan oleh ulama. Ulama ada yang mengajarkan katanya pertama kita kalau motong kuku, kalau untuk kuku tangan kita ambil dari jari telunjuk, dari telunjuk, jari tengah, jari manis, lalu kelingking. Setelah itu balik ke jari jempol. Selesai itu kita ke tangan kiri, mulai dari kelingking, manis, tengah, telunjuk, jempol. Itu untuk di tangan. Tapi kalau untuk di kaki, mulai dari jari kelingking kaki kanan, terus sampailah jari kelingking kaki kiri. Urutan kalau kita nak motong kuku, itu dah. Kalaupun ada mungkin kita pernah dengar di majelis lain, memang ada berbagai macam, ada 3-4 cara Itu diantaranya sudah. Selagi besok kita pokoknya masih intinya kita disunahkan untuk motong kuku di hari Jumat. Nah, itu pun disunahkan untuk dikubur. Dikubur, tanam. Kuku yang kita potong itu disunahkan untuk ditanam.
Mam katanya bukan sunnah baik, terkadang ngubur itu jadi wajib. Ngubur jadi wajib. Seperti kalau yang dicukur itu misalnya nih, apa namanya, bagian wanita yang tidak boleh kita jenguk. Lalu misalnya dicukur, mereka dipotong oleh mereka. Nah, itu kan tidak boleh dijenguk walaupun sudah sudah terlepas dari tubuhnya, sudah dicukur dari tubuhnya, tetap tidak boleh kita jenguk. Maka yang seperti itu jadi wajib untuk dikuburkan biar tidak terjenguk. Mama ngomong ada sebagian orang kadang-kadang pas ke kamar mandi bercukur habis tinggal ke nyoba. Kalau dia tinggal serumah laki bini beda masalah. Kalau ada galau di rumah itu, tidak model-model rumah warisan, tidak 7 keturunan, situ ada galau rumah bercampur misan, mindo, mentelu, ada galau di situ. Nah, itu kan tidak boleh mereka melihat aurat satu dengan yang lain. Akhirnya bercukur di kamar mandi ditinggalkannya be. Cak mana hukumnya? Sebenarnya itu harus diembek, dikubur, tidak tahu disimpan di mana. Makanya malah ulama ngomong kalaupun ya, calon istri kita nih motong rambut dia sebelum nikah, potong rambut sebelum nikah. Lalu setelah itu kita nikah sama dia, rambut yang sebelum nikah tidak boleh kita jenguk. Rambut yang sebelum nikah itu ada ulama yang mengatakan seperti itu. Sangkin menjagonya. Makanya terkadang menjadi wajib tadi bagi perempuan. Kalau dilihat oleh ajnabi maka akan mendatangkan dosa, haram hukumnya, maka wajib untuk dikubur. Akhrajal Bukhari an Salman radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaghtasilu rajulun yaumal jum'ah wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yadakhinu min duhnin wa yamassu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina itsnain thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Ada riwayat dari Imam Bukhari dari Sayyidina Salman, katanya beliau berkata, Nabi katanya bersabda, tidaklah mandi seseorang di hari Jumat lalu dia membersihkan. Di sini membersihkan katanya mungkin membersihkan bajunya, mastata amin tuhrin yurid tathhir thiyabah, bajunya, pakaiannya, persiapan dia untuk dibasuhnya, dibersihkannya, dipersiapkannya. Lalu dia maki minyak, maki minyak. Di sini minyak yang dimaksud bukan minyak wangi, minyak-minyakan. Yang dulu biasanya agak maki minyak, memang katanya bagus minyak. Ada malah kalau orang sekarang ngatakan kalau bisa sebelum tidur borei minyak. Maklum badan kita ini, apalagi budak-budak terutama kan, sebenarnya orang yang sudah cukup umur kita juga yang sudah ini perlu diborei minyak-minyak mungkin. Tapi orang ini lagi sudah ada kadang malas naikin-naiketan. Orang dulu demen berminyak-minyak, diborei-borei minyak kakinya, berminyak tangan. Apalagi kalau sudah berkosok itu minyak-minyak, pakai minyak dan lain sebagainya. Kita disuruh pakai minyak yang sekiranya juga tidak mengganggu. Lalu katanya kita disuruh pakai minyak wangi, pakai minyak wangi. Setelah itu selesai, kita sudah siap rapi, kita pergi ke masjid. Datanglah kita ke masjid. Nah, ini dalam hadis ini kata ada kalimat fala yufarriqu baina itsnain. Di dalam arti hadisnya la yufarriqu itu bisa diartikan tidak melangkai antara dua orang, antara dua wong. Tidak melangkai. Tetapi di dalam kitab fikih melangkai ini pun ada caranya. Yang tidak boleh itu kalau semua kita ini ngelewati wong duduk di kan sop sudah mungkin rapat-rapat, tapi kadang-kadang wong ini penuh di belakang, di depan belum penuh. Sehingga ada wong datang yang terlambat mungkin dari samping, dari belakang, kepengen ngisi sop di depan, dia mau tidak mau harus lewat. Selagi kaki dia dalam fikih ini, selagi kaki dia tidak melewati pundak ini,
tidak apa-apa. Tidak, lewat sini mungkin kan dia ngelangkah. Tapi yang pasti kan kita diajarkan juga misi, tidak bermisi, kita mungkin nyenggong, minta nyok jalan. Selagi masih di selurusan ini ke bawah, maka diperbolehkan. Jangan dikomentari. Ini sunnah. Sunnah kita untuk ngisi sop di depan. Jangan dikomentari. Wong ini udah terlambat, duduk belakang be. Kalau cak itu anda yang ngomentarin, duduk di depan kosong itu nah, komentar, jangan komentar kalau cak itu. Wong ini nak ngisi sop yang kosong, dia ngelangkai kita, jangan kita komentari, mana boleh. Malah sama ulama dijelaskan, kata ulama, ya, kalau ada wong yang mengingkari seperti ini, berarti dia mengingkari sunnah. Ngerasa mungkin kadang-kadang, kurang ajarnya, wong ini ngelangkah-langkah, ada cak itu kadang, kati adabnya. Nah, cak mana sekarang? Kalau ada sunnah berlawanan dengan adab, mana yang kita dulukan? Ini adab pun menurut kita adab. Tapi orang ini datang terlambat untuk ngisi sop yang di depan, maka diperbolehkan orang ini untuk ngelangkah. Nah, dengan caronyo, tapi makanya perlu belajar dengan caronyo, bukan asal-asalan nyonong-nyonong beda. Maka itu sudah diajarkan, kita perlu belajar, diajarkan. Dan juga kita nginjuk tempat untuk dia lewat ngisi sop yang di depan. Dia masuk, dan juga dia tidak melangkah yang dilarang. Yang dilarang itu berarti kaki, kalau mungkin ada orang tuh kan nandak permisi lagi langsung ngelangkah kaki ngelawat di bawah sini. Tidak boleh itu. Tidak boleh, tidak. Boleh kita tegur yang cak itu. Boleh kita tegur yang cak itu. Kemudian dia duduk mendengarkan, dia sholat, selesai sholat dia duduk sambil akhirnya khotib khutbah, dia mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh khotib. Selesai itu di sholat Jumat. Kalau ini dia lakukan sampai dengan sholat Jumat seperti apa yang disebutkan tadi itu, maka tidaklah kecuali dia katanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari Jumat ini sampai Jumat yang akan datang. Diampuni oleh Allah Ta'ala dari Jumat ini sampai Jumat yang datang. Pernah saya sampaikan, maksud yang diampuni di sini kata ulama, dijaga dari berbuat dosa atau maksiat kepada Allah Ta'ala. Kalau pikir-pikir kan, diampuni antara Jumat ini sampai Jumat yang akan datang. Kita maksiat berbuat salah lagi belum? Besok pun belum maksiat kita, dosa kita lagi belum ada. Cak mana diampuni? Nah, kata ulama, maksudnya itu apa? Dijaga oleh Allah Ta'ala sehingga kita tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijaga oleh Allah Ta'ala. Kalau cara kita benar, kalaupun kita sedang amalkan ini mungkin menurut kita, tapi tiba-tiba masih dalam seminggu ini aku buat maksiat, berarti ada cara yang salah dari kita. Jangan nyalakan hadis. Hadis sudah jelas, yang salah kitanya yang salah. Itu tadi masalah orang yang mandi Jumat lalu pakai minyak wangi, dia datang, dia sholat sunnah, lalu dia mendengarkan khutbah, dia sholat Jumat, maka dosa dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai Jumat yang akan datang. Wa akhrajat Tabrani fil Awsat an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qallama adhafirahu yaumal jum'ah uqiya minasu ila mithliha. Dari Imam Tabrani di dalam kitabnya Al-Awsat, ini hadis katanya berasal dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatuna Aisyah pernah ngomong, katanya Rasul pernah bersabda, barang siapa yang motong kukunya, motong kukunya di hari Jumat, jadi kuku tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, jangan sebelah be, potong sebelah, sebelah kanan be. Sunnahnya dua-duanya. Sunnahnya dua-dua. Malahan kalau kita motong sikok be, makruh hukum. Sama kalau orang bersendal pakai sendal sikok be. Walaupun tidak mungkin lah juga, tidak mau pakai sendal sebelah be. Kalaupun ada pakai sendal sikok be, hukumnya makruh. Sama. Kalau ada orang yang motong kuku sebelah be, hukumnya makruh. Karena yang disunahkan adalah dua-duanya. Maka kalau ada orang yang motong kuku di hari Jumat, kuku kaki, kuku tangan, kuku kaki, dua-duanya, maka dia akan dijaga dari kejahatan
sampai Jumat yang akan datang. Hanya potong kuku, hanya potong kuku, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai Jumat yang akan datang. Nah, ini pesan juga terakhir katanya, kalau sudah kita potong kuku kita, baik kuku tangan, kuku kaki, segera untuk dibasuh. Ya, basuh. Habis dipotong, dibasuh. Kaki tangan dibasuh. Kenapa? Kalau tidak dibasuh katanya, kalau kita bergaruk takutnya kaki bisa menyebabkan sakit apa baros nih, infeksi ya, sejenis apa penyakit yang kulit belang-belang itu nah. Efek dari kita kalau kita garuk seperti itu. Paling tidaklah dari infeksi. Ini efek dari kita bergaruk tadi itu. Kalau tidak kita basuh, makanya segera basuhlah. Segera langsung kamar mandi kita basuh. Atau ada mungkin dengan banyu ada yang apa kita basuh. Kuku yang kita potong tadi itu. Itu kesunahannya untuk segera dibasuh. Selanjutnya wa minha istihbabu lubsi ahsani thiyab. Akhraja Ahmad wa Abu Dawud wal Hakim an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ightasala yaumal jum'ah wastaka wa massa min tibin in kana indah wa labisa min ahsani thiyabih thumma qala kana kafaratan lima bainaha wa bainal jum'atil ukhra. Disunahkan kita memakai baju yang paling bagus. Baju yang paling bagus. Tetapi ulama fikih mengartikan di sini katanya baju yang paling bagus dan disunahkan di hari Jumat adalah baju putih. Kalau bisa putih itu katanya pucuk bawah putih, kalau dulu kan mereka baju putih, baju kokohnya putih, teluk belangnya putih, sewetnya putih, celananya juga putih. Mereka maka do sal-salong putih kalau khusus untuk hari Jumat. Kalaupun tidak bisa paling tidaklah bagian pucuk putih. Kalau bisa juga mungkin sarung hati yang putih, pucuk putih paling tidaklah. Nah, paling tidaklah pucuk putih. Itu sunnah hukumnya. Hukumnya sunnah. Ya, sebisanya kita amalkan. Baju mungkin kalau untuk baju bisa lah kita beli dah. Untuk makanya kita pun juga diajarkan dulu waktu masih mondok. Kalau baju untuk Jumat itu khususkan ya. Ini untuk Jumat baju ini. Jadi kalau sudah kita pakai hari Jumat ini, simpan langsung. Kalau untuk sholat Jumat beda kotor dia. Simpan, gantung ke lagi, akhirnya Jumat depan kita pakai lagi. Jangan dipakai untuk keseharian, bedakan. Kita muliakan hari Jumat adalah hari raya. Disuruh pakai baju yang bagus. Baju bagus untuk hari Jumat adalah baju putih. Khususkan berarti bajunya. Kita khususkan. Karena bisa juga kita beli sarung putih biar kita dapat kesunahan secara keseluruhan. Nah, ini ada hadis dari Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud, Imam Hakim dari seorang sahabat Abu Sa'id dan juga Sayyidina Abu Hurairah. Katanya sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mandi di hari Jumat lalu dia bersiwak itu juga bisa diartikan bersiwak ataupun dia juga ngosok sini ya mandi tadi itu digosok, dia bersihkan, beda. Kan uang kalau uang dulu kan katanya kita tahu ada orang Arab itu mereka kasih sabun pakai tanah gunung. Mereka tanah gunung itu ada tanah itu cak sabun, malah katanya bersihnya lebih bersih daripada sabun. Tapi bukan masing-masing gunung kayak kita membela tanah gunung, katanya bersihnya itu lebih bersih daripada sabun. Dibawanya habis itu dia mandikan bersih, tidak bersih. Nah itu dia sikatkan dia, lalu dia pakai minyak wangi kalau dia punya, lalu dia pakai pakaian putih-putih, itu katanya apa yang dia lakukan itu akan menjadi penebus dosa dia antara Jumat ini dengan Jumat yang akan datang. Hanya seperti itu mandi, kita gosoi atau kita bersiwak, lalu pakai minyak wangi. Kalaupun ada ini batu sedikit inkana indahu, kalau ada, tapi untuk sekarang kan mudah. Minyak wangi macam-macam ada. Yang nak 10.000 ada, 5.000 ada. Tinggal kita pegang yang mana? Botol-botol kecil. Lalu pakailah pakaian yang putih tadi. Alhamdulillah gitu, kalau bisa mungkin setahun sekali kita beli baju, macam kita pakai gini. Setahun sekali baju tadi untuk kita mungkin baju yang kita beli untuk sholat Id itu baju putih. Sudah berarti baju putih ini untuk setahunnya aku gunakan untuk sholat Jumat. Enggak, tahun depan beli lagi. Tahun depan kita beli lagi baju putih. Ini adalah sebagai penebus dosa antara Jumat ini sampai Jumat yang akan datang.
Hanya dengan ibadah yang mudah, tidak susah. Itu diantara keutamaan yang Allah berikan di hari Jumat. Lalu selanjutnya, tad'ifu ajri dzahib ilaiha bi kulli khatwatin ajru sanah. Di hari Jumat ini di hari Jumat ini wong yang pergi sholat Jumat, berangkat untuk melaksanakan sholat Jumat, itu katanya pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan di sini katanya ada hadisnya, setiap langkah itu pahalanya pahala ibadah setahun. Ajru sanatin. Setahun setiap langkah. Berapa langkah? Makanya kita katanya kalau berangkat Jumat itu disunahkan carilah jalan yang lebih jauh. Kalau bisa pun juga katanya balik ke jalan lain. Kalau bisa. Iya. Kalau bisa juga ya jalan itulah. Biar kalau jauh tuh biar pahalanya semakin jauh semakin banyak. Mana hadisnya? Akhraja Ahmad wal Arba'ah wal Hakim an Aus bin Abu Aus Ats-Tsaqafi. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ghassala wa tasal thumma bakara wa ibtakar wa masya wa lam yarkab wa dana minal imam wastama'a wa lam yalghu kana lahu bi kulli khatwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Ada hadis katanya, mereka para perawi hadis, para sahabat juga nanti mendengar dari Rasul. Nabi kata pada bersabda, barang siapa yang mandi, mereka yang mandi, mereka bersihkan bajunya, di sini. Maka katanya ada kalimat di sini man ghassala. Sebagian ulama hadis mengartikan ghassala ini adalah apa? Berhubungan suami istri. Kenapa? Karena biar laki itu kalau sudah pergi Jumat itu kan tidak terpikir kanan, jadi nyingok katik kodak lagi. Maklumlah di jalan. Dulu mungkin tidak separah ini, sekarang parah nian. Nah, jadi kan kalau pas pergi nyingok yang aneh-aneh betina di luar itu sudah selesai gawe dia di rumah. Sudah fokus sama ibadah akhirnya. Itu ada. Tapi ada yang mengatakan lagi maksud ghassala di sini adalah membasuh, membersihkan pakaian yang perlu mungkin dibersihkan, dibasuh, lalu dia mandi, kemudian dia mensegerakan untuk pergi di awal waktu, sehingga akhirnya mendapatkan khutbah, mendengar khutbah. Ketika pergi, berjalan. Tapi ya untuk sekarang kita mau tidak sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Tidak baca kita kalau mungkin di zaman Nabi di kota Madinah masjid tujuan mereka hanya Masjid Nabawi ya dengan berjalan kaki. Nah, sekarang kita cak mana kalau misalnya ada wong ulu ke Masjid Agung suruh jalan kaki. Kalau emang ada wong dulu jalan kaki mungkin. Sekarang wah panas-panas sudah. Dengan kendaraan mereka. Tapi di sini katanya untuk menggapai pahala ini keutamaan ini katanya mau tidak mau harus berjalan. Wa masya walam yarkab. Berjalan, tidak mengendarai apapun. Jalan dia. Lalu kalau sudah sampai ke masjid, duduk dekat imam, dekat khatib. Dia sholat 2 rakaat, selesai sholat, duduk, mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib. Tidak menyibukkan diri dengan yang lain. Seperti yang pernah kita sampaikan di majelis sebelumnya kan, zaman sekarang kan macam-macam model. Ada wong sudah duduk mungkin di depan, tapi sibuk dengan HP-nya, tidak dengarkan khutbah. Salah, ada dapat ini. Dia harus duduk di sini di depan mendengarkan khutbah, tidak terganggu dengan gawe-gawe, fokus dengan khutbah. Dengarkan ya, khutbah itu. Jingoi. Sunnah mana kita jingoi khatib. Kita jingoi khatib ini. Atau tidak juga dengarkan. Kalau kita lakukan hal seperti ini tadi yang telah disebutkan tadi, maka kita katanya setiap langkah kita ke masjid tadi, setiap langkah 1, 2, 3 berapa langkah kita langkahkan, setiap langkah itu dapat ibadah, amal ibadah setahun. Setahun itu katanya isinya apa? Sholat malam dengan puasa. Yang wajib tidak usah dibahas. Ini ibadah sholat malam dia sama dia puasa. Puasa sunnah dalam setahun, sholat malam selama setahun.
Tadi katanya akan diberikan sama dia sekali Jumat, ya, sekali Jumat. Jumat depan cek itu lagi, Jumat depan cek itu lagi. Wah, banyak. Tapi tadi dia bersih-bersih, dia mandi, dia datang di awal waktu, dia mendengarkan mendapatkan khutbah, mendengar khutbah, duduk di depan, mendengarkan khutbah, tidak disibukkan dengan yang lain. Maka setiap langkah itu dapat pahala amal ibadah setahun. Kalau berarti langkah dia 100 langkah, 100 tahun. Kalau ada yang mungkin lebih dari itu, berapa kelipatannya seperti itu, ya. Hanya diberikan oleh Allah Ta'ala di hari Jumat dan khusus salat Jumat. Khusus salat Jumat. Lalu kata ada hadis lain dari Imam Tabrani di kitab beliau Al-Awsat. Ini kata hadis dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa bunyi hadisnya? Wa idza akhadha fil masyi ila jum'ah kana lahu bi kulli khatwatin amalu 20 sanah. Kalau ada kita ini kata jalan untuk salat Jumat ini, katanya setiap langkah kita itu amal ibadah 20 tahun. Bukan setahun lagi, tadi kan sanat amalu sanah setahun. Ini Imam Sayyidina Abu Bakar Siddiq ngomong amal ibadah 20 tahun. Setiap langkah likulli khotwatin. Khotwah itu satu langkah. Khotwatin 2 langkah. Khotwat 3 langkah. Satu langkah 20 tahun. Berarti kalau 100 langkah maka kali lain. 20 kali 100 langkah. Hanya ada bagi orang yang nak hadir sholat Jumat. Tapi mau tidak mau dia harus mendengarkan khutbah. Bukan pas Allah Akbar syahadu la ilaha baru datang. Sudah lepas. Mana dapat apa-apa, tidak. Nak kita tagih. Pengen dapat cek ini gitu, mana dapat. Jangan kaget gitu lagi di akhirat. Aku rasa pasan aku nih kalau datang ya tidak pernah sholat Jumat. Aku sholat Jumat terus. Kaget lagi amal ibadah timbangan ibadah di akhirat. Nyingok, ngapa dak kati itu? Kapan datangnya? Pas komat ya dak kati. Enak. Kalau soal sholat Jumatnya kewajiban gugur sudah kalau dia sholat Jumat. Tapi untuk keutamaan ini jauh nak dapat. Enak, jauh bagi dia nak dapat. Nah mungkin itu sedikit tentang keutamaan yang Allah berikan buat umat Nabi Muhammad. Ini hanya khusus buat umat Nabi Muhammad. Tidak ada untuk umat-umat sebelumnya. Umat Nabi Muhammad yang diberikan Allah Ta'ala ini. Sekarang lagi bab pembahasan tentang keutamaan hari Jumat dan sholat dan sholat Jumat. Kita sambung lagi insyaallah di majlis selanjutnya akan datang tentang keutamaan yang Allah berikan di hari Jumat dan juga sholat Jumat. Hakadab ini wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisab wa amanan minal adab wa nasiban minal jannah warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim ya muqallibal qulub wal absar tsabbit qulubana ala dinik rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina muallimina ولمن له حق علينا واغفر لهم وارحمهم رحمة عامة برحمتك أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.